Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Kaluku dari kelas A S1 Farmasi 2017 akan mempresentasikan mengenai sintesis trans P-kumaryl pirolidin dari asam P-kumarat. Untuk yang pertama yaitu manfaat dan kegunaan senyawa. Salah satu senyawa aktif yang berhasil diisolasi dari kulit akar tanaman obat Kleinovia hospitalin adalah P-hidroksisinamamida atau P-kumaramida. Hasil isolasi senyawa P-kumaramida ini sangat sedikit dan berdasarkan pengujian terhadap udang Artemia salina, senyawa P-kumaramida ini memperlihatkan aktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat berpotensial sebagai anti kanker. Oleh sebab itu, Firdaus dan kawan-kawan mensintesis senyawa P-kumaramida dari asam P-kumarat, kemudian melakukan pengujian terhadap sel tumor leukemia P388. Dengan hasil pengujian menunjukkan senyawa P-kumaramida ini memiliki aktivitas biologis yang menarik. Oleh karena itu, senyawa P-kumaramida layak dijadikan sebagai kerangka dasar untuk mendapatkan senyawa yang lebih aktif. Peningkatan bioaktivitas senyawa P-kumaramida ini dapat dilakukan dengan mengadakan modifikasi struktur pada molekulnya. Berdasarkan hal tersebut, Firdaus dan kawan-kawan telah mensintesis dua senyawa turunan P-kumaramida menggunakan metode Tang, yaitu N,N-dietil P-kumaramida, N-propil P-kumaramida, dan senyawa piperidinil P-kumaramida. Penelusuran senyawa turunan P-kumaramida yang lain yang kemungkinan lebih aktif dapat dilakukan dengan memilih amina sekunder maupun primer yang memiliki gugus aktif seperti senyawa pirolidin dan adenin. Untuk analisis retrosintesisnya, senyawa P-kumarat ini dapat digunakan sebagai starting material untuk sintesis beberapa senyawa. Target turunan P-kumaramida. Melalui analisis retrosintesis, gugus karboksilat akan dikonversi menjadi gugus amida. Reaksi konversi yang dapat digunakan pada penelitian ini yaitu reaksi konversi langsung dari asam gugus karboksilat menjadi gugus amida menggunakan katalis asam borat. Katalis asam borat ini sangat efektif digunakan untuk pembentukan amida secara langsung karena dapat meminimalisir pembentukan produk samping. Kemudian di sini ada retrosintesis senyawanya, yaitu mekanisme reaksi pembentukan trans P-kumaryl pirolidin dari asam P-kumarat dengan pirolidin. Untuk sinton dan reagennya, di sini akan memakai reagen asam P-kumarat dan amina. Kemudian reaksi-reaksi samping yang dapat terjadi, yang pertama, reaksi adisi C-2C olefin yang disebabkan oleh adanya katalis asam borat sebagai asam Lewis dan air sebagai produk samping pada reaksi amidasi. Kemudian, yang kedua, suatu ikatan C-2C olefinat dapat mengalami reaksi adisi dengan adanya katalis asam borat yang bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry. Yang ketiga, reaksi adisi pada C-2C olefinat dapat terjadi jika pirolidin yang berlebih bertindak sebagai nukleofilik terhadap C-beta. Selanjutnya, untuk metode dan prosedur kerja, di sini ada metode melalui analisis retrosintesis. Gugus karboksilat akan dikonversi menjadi gugus amida seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Reaksi konversi ini yang dapat digunakan yaitu konversi langsung dari asam karboksilat menjadi gugus amida menggunakan katalis asam borat. Kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama, asam P-kumarat 0,5 gram dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 3. Kemudian ditambahkan dengan 0,037 gram asam borat dan 30 ml DMF. Larutan tersebut ditambahkan 0,76 ml pirolidin, kemudian direflux pada suhu 130 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, larutan yang telah direflux didinginkan sampai suhu kamar, kemudian ditambahkan dengan 10 ml aquades panas lalu diekstraksi dengan dietil eter. Kemudian ekstrak dietil eter yang diperoleh diekstraksi kembali dengan air untuk menghilangkan sisa DMF yang kemungkinan
bercampur dengan dietil eter. Fase organik dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat lalu dievaporasi, kemudian difraksinasi dengan kromatografi kolom gravitasi dengan menggunakan eluyen kloroform 100%. Selanjutnya, fraksi yang mempunyai RF yang sama digabung kemudian dievaporasi kembali sampai diperoleh padatan yang berwarna kuning. Padatan ini dikristalisasi atau direkristalisasi menggunakan kloroform N-heksana sehingga diperoleh padatan berwarna putih. Selanjutnya dilakukan uji kemurnian dengan menggunakan titik leleh dan analisis KLT senyawa hasil sintesis. Prosedur tersebut diulang untuk perbandingan mol P kumarat banding pirolidin 1:1,5 dan 1:3. Dengan konsentrasi katalis yang sama, senyawa yang terbukti murni dianalisis dengan spektroskopi FTIR dan 1H-NMR. Untuk proses pemurniannya, dia menggunakan dua metode, yaitu mengukur titik leleh dan analisis KLT. Padatan yang diperoleh kristalisasi menggunakan kloroform dan banding N-heksan seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian dilakukan uji kemurnian dianalisis dalam KLT dan diulang sampai mendapatkan hasil yang selanjutnya akan dianalisis pada spektroskopi FTIR dan HNMR. Dan yang terakhir, identifikasi hasil sintesis. Yang pertama yaitu identifikasi menggunakan spektroskopi FTIR. Analisis secara spektroskopi, dia menggunakan FTIR dan 1H-NMR. Serapan yang mengindikasikan keberadaan gugus C rangkap 2O amida dalam senyawa produk sintesis adalah puncak 16,5492 cm yang memiliki intensitas lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi serapan gugus C rangkap 2O asam karboksilat pada 1687,71 cm. Kemudian identifikasi hasil sintesis yang kedua yaitu menggunakan spektrometer 1H-NMR terhadap senyawa hasil sintesis juga dilakukan. Ketidakberadaan signal pada daerah geseran kimia CO2H di atas 11 ppm pada 1H-NMR mengindikasikan bahwa senyawa tersebut bukanlah senyawa asam karboksilat. Keberadaan gugus aromatik dapat diketahui dengan adanya sinyal di daerah 6,2328 ppm sampai 6,7815 ppm. Akan tetapi, adanya spektrum HNMR yang mengalami bonding pada baseline dan keberadaan proton-proton yang tidak diharapkan menyebabkan elusidasi struktur dari senyawa produk reaksi ini tidak diteruskan ke CNMR. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.